Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena hari ini terpaksa kita belum bisa kuliah tatap muka lagi karena memang eh, saat ini kondisi saya sedang drop, saya sedang pilek dan flu berat, jadi saya memutuskan untuk kuliah dari rumah karena kita sedang berada di masa pandemi ya, jadi akan lebih baik jika eh, kita yang kurang sehat bisa bekerja dari rumah. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita yang baru, yaitu tentang conditional sentence. Materi yang ini juga ada di dalam file kita, di buku yang sudah saya berikan, yang sudah di print oleh rekan-rekan semua. Di sana ada juga pembahasan tentang conditional sentence. Hanya saja saya mengambil materi yang saya siapkan saat ini, bisa Bapak Ibu lihat di slide sebelah kanan saya. Kenapa saya memilih slide ini? Karena menurut saya ini lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna oleh Bapak Ibu karena lebih singkat. Ya, dia lebih singkat dan dia sudah singkat, dia sudah padat dan mudah dipahami. Oke, baik. Sekarang kita lihat topik pembicaraan kita atau materi kita hari ini adalah tentang conditional sentences. Nah, kita lihat bahwa conditional sentences di sini, kita punya conditional sentences di sini itu ada 3 tipe, ada 3 jenis ya. Jadi kita punya 3 tipe atau 3 jenis conditional sentences. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang conditional sentences, hal mendasar yang harus Bapak Ibu ketahui adalah apa yang dimaksud dengan conditional sentence, ya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat, conditional sentence jika diterjemahkan itu menjadi kalimat bersyarat atau juga bisa diartikan sebagai kalimat pengandaian. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan conditional sentences dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat pengandaian. Namanya saja pengandaian, berarti Bapak Ibu diminta untuk mengandai-ngandai, diminta untuk berhayal, diminta untuk bermimpi sejenak. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah amati baik-baik atau jika Bapak Ibu masih mengingat-ingat kembali pelajaran SMP dan SMA, ini sudah dibahas. Topik conditional sentence ini menjadi suatu topik yang sangat familiar, menjadi sebuah topik yang selalu dibahas baik di SMP maupun di SMA. Nah, sekarang pada saat kita duduk di bangku perkuliahan, topik ini kembali eksis dibahas, dan Bapak Ibu perlu garis bawahi adalah ketika kita berbicara tentang conditional sentence, itu berarti kita berbicara tentang suatu hal atau suatu pengandaian. Bapak Ibu diminta untuk berhayal, Bapak Ibu diminta untuk berandai-andai, Bapak Ibu diminta untuk bermimpi, untuk memimpi sejenak. Nah, mari kita bahas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, yang dimaksudkan dengan kalimat yang dimimpikan, kalimat yang dihayalkan tuh misalnya begini Bapak Ibu. Kita manusia, kita tidak punya sayap, ya kan? Tapi kita punya suatu hayalan bahwa jika saya punya sayap, maka saya bisa terbang. Itu adalah sebuah hayalan kita, bahwa ketika kita punya sayap, kita bisa terbang. Namun dalam faktanya, sebagai manusia, kita tidak dikaruniai sayap. Jadi kita itu tidak mungkin bisa terbang. Nah, hayalan yang ini jika kita berharap jika kita punya sayap kita bisa terbang, itu berlaku dalam conditional sentence. Itu masuk dalam conditional sentence. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah conditional sentence itu adalah kalimat yang dipakai sebagai respon dari hayalan, sebagai respon dari mimpi. Ya, itu namanya conditional sentence. Lalu kalau kita sudah tahu apa itu conditional sentence, berikutnya yang kita harus pahami adalah
jenis-jenis atau macam-macam tipe-tipe yang ada pada conditional sentence. Dalam bahasa Inggris kita punya 3 tipe, yaitu tipe atau jenis conditional sentence yang pertama, kemudian conditional sentence yang kedua, dan conditional sentence yang ketiga. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, Bapak Ibu, mari kita amati tipe pertama atau jenis yang pertama dari conditional sentence. Nah, conditional sentence tipe 1 digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Itu berarti yang dimaksudkan dengan conditional sentence tipe 1 yaitu bahwa hayalan-hayalan Bapak Ibu itu sedang berlangsung sekarang dan bahkan juga bisa terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, karena yang kita andai-andaikan, karena yang kita hayalkan adalah yang berlaku saat ini dan kita berharap itu bisa terjadi di masa yang akan datang atau masa depan, maka ada pola atau rumus yang dipakai dalam tipe 1 ini. Yaitu pertama, kita punya kata if. Ini penting untuk diketahui bahwa conditional sentence itu selalu berurusan dengan yang namanya kata if. If ini ya, I dan F ini. I dan F dalam bahasa Inggris artinya, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai jika. Nah, if itu artinya jika. Maka dalam kalimat conditional sentence, kata if itu selalu ada, selalu dipakai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, karena sudah saya sebutkan tadi bahwa dalam conditional sentence tipe 1, yaitu yang dimaksudkan adalah hayalan dari Bapak Ibu atau mimpi dari Bapak Ibu, yang mimpi dari Bapak Ibu itu sudah ada saat ini dan berharap itu bisa tercapai, itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Maka pola atau rumus yang dipakai adalah Bapak Ibu menulis dengan pola kalimat if, lalu Bapak Ibu pakai pola tenses atau bentuk waktu simple present tense. Simple present tense itu Bapak Ibu ingat lagi, simple present tense itu dia pakai kalimat bentuk pertama. Jangan bingung kalimat bentuk pertama itu seperti apa. Kalimat bentuk pertama itu yang ada di kamus. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu saya sempat menjelaskan di materi kita sebelumnya bahwa dalam bahasa Inggris kita punya beberapa bentuk kerja, yaitu irregular dan regular. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat lagi, saya pernah bilang ada kamus yang di tengahnya warna-warni, itu yang ada regular dan irregular verbnya. Nah, dalam tipe 1 conditional sentence ini itu tidak berlaku. Kita justru memakai yang pola simple present tense. Jadi yang dipakai adalah pola kata bentuk pertama. Misalnya makan dalam bahasa Inggris adalah eat. Kita tetap pakai it, kita bukan pakai eaten bentuk keduanya. Jadi yang dipakai adalah it ya. Lalu kemudian perhatikan juga pola pada penggunaan penambahan s dan es yang diberlakukan pada masing-masing subjek atau subjek tertentu. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu bisa lihat. Polanya adalah if ditambah dengan simple present tense, lalu diikuti dengan subjek ditambah dengan will ditambah dengan verb 1, maka contohnya adalah misalnya ini Bapak Ibu. Kalimat positifnya, if he invites me to his wedding party, I will come. Maksud dalam bahasa Indonesia dari kalimat ini adalah, jika dia mengundang saya untuk hadir pada pesta pernikahannya, saya pasti datang. Bapak Ibu coba lihat, pola kalimat di sini sesuai dengan rumus yang berlaku. Dia tambahkan if, dia menuliskan if, kemudian dia tambahkan pola simple present tense, yaitu he invites me to his wedding party. Lalu kemudian berikutnya dia pakai untuk pola kalimat subject plus will plus verb 1, dia pakai I, subjeknya I, kemudian dia menuliskan lagi dia menuliskan will, kemudian ditambahkan verb 1. Verb 1 itu kalimat bentuk pertama. Yang tadi saya jelaskan, tidak perlu penambahan s atau es dan tidak perlu merubah yang tadi saya bilang kamus yang di tengahnya warna merah atau warna hijau itu ya.
Jadi sorry. Itu adalah pola kalimat positifnya. Yang berikutnya adalah pola kalimat negatifnya. Bapak Ibu tetap Bapak Ibu tetap fokus pada pola simple present tense. Pola present tense di sini Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu untuk kalimat negatif Bapak Ibu pakai does atau do not. Nah, ini juga perlu diperhatikan pada subjeknya. Misalnya, untuk penggunaan subjek I, we, you, dan they itu pakai do. Dalam kalimat negatif dia jadi do not. Untuk penggunaan subjek he, she, dan it, dia akan pakai doesn't. Doesn't itu turunan kalimatnya adalah does not, does not tulisannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi gampang saja tinggal ditambahkan not di setiap to be-nya, baik do atau does ditambahkan not, dan will diganti dengan will not. Nah, seperti contohnya di kalimat negatif ini, will di sini jadi won't. Kenapa jadi won't? Karena won't itu singkatan dari will not. Jadi, kalau Bapak Ibu mau menulis will not boleh, atau Bapak Ibu mau pakai won't juga boleh. Lalu jangan lupa kita juga diminta untuk menulis kalimat tanda tanya, kalimat tanya. Kalimat tanyanya lebih gampang lagi, tinggal dibalik saja Bapak Ibu ya. Jadi tinggal tambahkan if di depan, lalu diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb 3, verb yang sudah berlalu ya, ditambah dengan question mark-nya. Question mark-nya Bapak Ibu sesuaikan dengan pola simple present tense. Jadi di sini dia pakai may I come. Lalu yang berikutnya, setelah kita sudah paham pola simple present yang pertama, yang berikutnya adalah kita harus tahu juga tentang conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu pengandaian itu bertentangan dengan yang saat ini terjadi. Sama juga pola rumusnya adalah if ditambah dengan simple past tense. Kalau tadi simple present, maka ini pakai simple past tense. Itu berarti verb yang digunakan adalah verb 2. Lalu diikuti lagi dengan subjek, ditambah dengan would, dan diikuti dengan verb 1. Misalnya di sini, if I had a car, I would go around the city. Ya, if I had a car, I would go around the city. Maksudnya adalah, jika saya punya mobil, saya pasti akan mengelilingi kota ini. Faktanya, karena saya tidak punya mobil saat ini, jadi saya tidak pergi mengelilingi mengelilingi kota dengan mobil saya. Ya. Jadi Bapak Ibu dicermati dengan baik. Di sini dia hanya memberikan contoh untuk yang kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatifnya sama juga dengan yang di atas. Tinggal Bapak Ibu tambahkan not, ya. Untuk kalimat tanyanya juga sama, tinggal dibalik pola struktur kalimatnya. Bisa dilihat di conditional sentence tipe 1. Nah, contoh yang berikut misalnya ya. Kita lihat contoh yang kedua. If I were you, I would tell the truth. Bapak Ibu bisa lihat di sini. If I were you, I will tell the truth. Itu maksudnya, jika saya menjadi Anda, saya pasti akan bercerita tentang fakta yang sesungguhnya terjadi. Nah, itu artinya. Jika seandainya saya di posisimu, saya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Faktanya apa? Faktanya apa yang terjadi? Dia tidak ada di posisi orang ini, sehingga jalan ceritanya tidak sesuai dengan fakta. Atau yang berikutnya misalnya, if we were in Bali, I would go surfing at Kuta Beach. Ini dalam bahasa Indonesianya dia bilang,
Jika saya sedang di Bali saat ini, saya pasti pergi untuk surfing di Pantai Kuta. Kenyataannya apa? Pengandaiannya tadi ya. Pengandaian di sini adalah jika saya di Bali. Faktanya atau realitanya dia tidak sedang di Bali, jadi dia tidak bisa melakukan kegiatan surfing di Pantai Kuta. Ya, jadi ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Conditional sentence tipe 2 itu menggunakan past tense atau verbnya bentuk kedua, lalu kemudian to be was tidak digunakan. Kita tidak menggunakan to be was. Bapak Ibu kalau masih coba dibuka lagi catatannya bahwa kita punya to be ya. To be-nya am, is, dan are. Nah, kalau was itu maknanya adalah untuk dipakai untuk waktu lampau. Namun untuk conditional sentence tipe 2 itu kita tidak menggunakan was. Tapi semua subjek kita pakai to be were. Jadi was-nya itu diganti dengan were, ya. If I were you, if I were they, if I were she, dan bla 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 dan seterusnya, ya. Itu adalah tipe kedua. Yang berikut adalah conditional sentence tipe ketiga. Itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu pengandaian yang sudah tidak mungkin terjadi karena aktivitas sudah dilakukan di masa lampau dan sudah selesai. Jadi sedikit berbeda dengan tipe 1 dan tipe 2. Tipe ketiga ini pengandaian yang dilakukan adalah untuk menyatakan sesuatu aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu, yang sudah selesai dilakukan dan tidak bisa dilakukan saat ini. Nah, misalnya rumus yang dipakai adalah if diikuti dengan past perfect tense. Ingat bahwa karena aktivitas yang dilakukan di sini adalah sudah selesai di masa lalu, sudah selesai di masa lampau, maka dia pakai pola past perfect tense. Kemudian dia pakai subject, dia pakai would, dan dia pakai have verb 3. Ingat, harus ada kata have diikuti dengan verb 3. Verb 3-nya ini Bapak Ibu silakan buka kamusnya, lalu dilihat di sana di bagian yang sudah saya katakan ada warna pinknya, ada warna hijaunya, lalu Bapak Ibu melihat di situ verb 1 apa, verb 2 apa, verb 3 apa. Misalnya untuk kata makan kita punya dalam bahasa Inggris eat, E-A-T. Nanti untuk verb keduanya itu dia berubah menjadi ate, A-T-E. Lalu bentuk ketiga, verb ketiganya adalah eaten, E-A-T-E-N. Nah, verb tiganya itu yang tadi, eaten ya. Jadi contohnya di sini, Bapak Ibu ingat-ingat lagi bahwa fungsi dari conditional sentence tipe 3 ini adalah untuk menyatakan sesuatu pengandaian yang sudah selesai di masa lalu. Misalnya di sini Bapak Ibu lihat ya. If the player had played better, they might have won. Nah, maksudnya di sini adalah seandainya para pemain waktu itu bermain dengan baik, mungkin mereka bisa menang. Ini dimaksudkan sudah selesai waktu pertandingan itu. Maksudnya begitu ya. Jika saja waktu pertandingan itu para pemain itu bermain sebaik-baiknya, bermain sebaik mungkin, pasti mereka bisa menang. Faktanya adalah mereka tidak bermain dengan benar sehingga mereka kalah. Seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya, if the traffic jam had not stopped me, I would have come on time. Apa? Maknanya atau artinya adalah jika saja kemacetan tidak menghambat saya pasti sudah tiba tepat waktu. Nah, faktanya adalah karena macet, maka dia terlambat, dia tidak tiba tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ingat dan garis bawahi adalah ketika kita berbicara tentang conditional sentence, kita langsung berkaitan dengan pengandaian. Pengandaian di sini dimaksudkan adalah Bapak Ibu berhayal dan dituangkan dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, lalu silakan diamati dia masuk ke jenis atau tipe yang mana, tipe 1 kah, tipe 2 atau tipe 3. Kalau tipe 1 itu digunakan untuk menyatakan pengandaian yang dilakukan pada saat ini dan diharapkan bisa terjadi di masa depan. Kalau tipe kedua yaitu pengandaian itu berlangsung pada saat ini, ya, pada saat sekarang.
pengandaian di tipe kedua ini bertentangan dengan saat ini. Jadi saat ini pengandaian itu tidak dipergunakan. Atau pengandaian ini tidak berlaku untuk saat ini. Itu tipe kedua. Yang ketiga adalah pengandaian itu sudah tidak mungkin terjadi lagi karena sudah selesai dilakukan di masa yang lalu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa belajar bahasa Inggris itu rumit dalam artian kita tidak hanya menghafal, tapi kita juga perlu memahami dengan baik penulisannya dan pelafalannya, cara mengucapkannya. Untuk itu Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu saat ini adalah cukup Bapak Ibu pahami apa itu conditional sentence, lalu mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk membaca dengan baik bagian ini dan mencermati setiap perbedaan antara conditional sentence 1, conditional sentence 2, dan conditional sentence 3. Baik Bapak Ibu, saya kira sekian dulu pertanyaan dari saya. Jika Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan di chat grup WA kita, atau bisa juga langsung mencatat saja soalnya, menghafal saja, mencatat saja apa yang menjadi pertanyaannya, nanti pada saat ketemu bisa diajukan. Baik, sekian dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dari rekan-rekan. Lalu kemudian tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.